أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, nikmat dan karunia yang tidak terhingga kepada kita semua. Di mana Allah taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian berupaya menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk melakukannya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala meningkatkan ibadah, menambah ketakwaan serta senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap hati, lisan dan anggota badan kita, agar Allah meridhai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Apabila kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan meridhai, merahmati. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an, pembahasan terakhir surah Al-Baqarah ayat 106 sampai 107. Insyaallah taala pada pagi ini kita lanjutkan dengan ayat 108 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah taala berfirman. Kemudian kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ataukah kalian wahai orang-orang kafir hendak meminta, hendak bertanya kepada Rasul kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dulu Musa ditanya dan diminta oleh kaumnya Bani Israel. Dan barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekufuran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini
ayat yang pendek. Namun di dalamnya terdapat kisah yang cukup panjang. Dan apa yang dimaksud orang-orang kafir meminta atau bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, apakah meminta harta atau meminta uang atau bertanya apa kepada Rasulullah SAW? Maka jawabannya kita lihat dalam sirah nabawiyah, dalam sejarah Rasulullah SAW berdakwah di Makkah. Nabi SAW berdakwah di Makkah 5 tahun atau 6 tahun yang pertama. Itu dakwahnya betul-betul ditentang, dicekal, dihambat oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Makkah, orang-orang jahiliyah. Mereka menghambat Nabi SAW berdakwah dengan berbagai macam cara. Yang pertama dengan menghina, dengan mencaci maki. Allah berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Setiap nabi dan rasul ketika diutus kepada kaumnya, maka kaumnya yang kafir pasti akan mengatakan, "Wahai Nabi, engkau itu sahir, tukang sihir, dukun, au majnun," atau kaumnya mengatakan majnun, orang sinting, orang gila. Nabi SAW ketika berdakwah mengajak orang-orang jahiliyah kepada Islam, kepada tauhid, meninggalkan berhala, meninggalkan kesyirikan, orang-orang kafir menghina Nabi. Sahir Muhammad, kau tukang sihir, kau dukun. Majnun Muhammad, kau orang gila, orang sinting, orang yang tak punya akal. Namun Nabi SAW tetap berdakwah, istiqamah, tidak memperdulikan apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir itu. Akhirnya orang-orang kafir tetap ingin menghambat dakwah Nabi. Kemudian mereka menempuh jalur kekerasan. Mereka menindas Nabi, menganiaya Nabi, dan juga menganiaya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Seperti contohnya Bilal bin Rabah, ya, ketika baru masuk Islam, waktu itu dia masih seorang budak hamba sahaya. Ketahuan oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Bilal bin Rabah dilepas semua pakaiannya, dibawa ke tengah padang pasir di tengah siang bolong yang sangat panas. Tangannya, kakinya diikat, kemudian perutnya ditimpakan dengan batu yang besar. Tidak bisa berkutik, tidak bisa melawan. Umayyah mengatakan, "Wahai Bilal, engkau akan terus seperti ini sampai kau mati, kecuali dalam satu syarat, kamu ingkar kepada Muhammad, keluar dari agama Muhammad." Bilal bin Rabah tetap istiqamah. Bilal bin Rabah mengatakan, "Ahadun, ahadun, ahadun." Allah yang Esa, Allah yang Maha Satu. Allah itu tidak ada sekutu baginya. Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu. Syukurlah Bilal bin Rabah ketika diadab kelihatan oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membebaskan dan memerdekakan Bilal bin Rabah. Contoh yang lainnya, salah seorang sahabat yang bernama Al-Khabbab bin Arad. Sahabat Khabbab ini dia seorang budak dan dia pandai besi, hebat memukul besi, membuat pedang, membuat pisau, kerajinan-kerajinan dari besi menggunakan api. Ketika dia masuk Islam, diketahui oleh majikannya. Akhirnya dia dipaksa untuk keluar dari Islam dengan cara dibakar punggungnya, ya, dibakar punggungnya oleh majikannya. "Wahai Khabbab, engkau akan terus seperti ini sampai mati. Punggungmu akan terus aku bakar sampai engkau mau keluar dari agamanya Muhammad." Tertindas. Apakah cuma para sahabat? Tidak, termasuk Nabi pun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gangguan yang sifatnya fisik. Nabi pernah diludahi wajahnya,
oleh orang-orang jahiliyah. Nabi pernah ketika tawaf di Ka'bah dicekik lehernya. Bahkan paman Nabi sendiri bernama Abu Lahab. Ya, ada suratnya, surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ya, Abu Lahab ini dan istrinya kejam, jahat kepada Nabi. Dimanapun Nabi berdakwah, maka Abu Lahab akan melempar Nabi dengan batu sampai kepala Nabi berdarah-darah. Nah, termasuk Abu Jahal. Bahkan ketika Nabi sholat di depan Ka'bah seorang diri. Ketika Nabi sujud, datanglah seorang kafir Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Apa yang dia kerjakan? Menginjak leher Nabi. Padahal Nabi sedang sujud. Dalam sholat yang lainnya di depan Ka'bah juga Nabi seorang diri. Ketika Nabi sujud, maka orang-orang kafir meletakkan kotoran unta di leher Nabi Muhammad SAW. Nabi pun sedang sujud. Fatimah putri Nabi melihat itu sangat bersedih, menangis dan membersihkan kotoran unta yang menempel di leher Nabi. Ini 6 tahun pertama dakwah Nabi SAW di Makkah, penuh dengan air mata, susah, sedih, khawatir, takut, terintimidasi. Kalau orang-orang biasa pasti dia akan depresi, bisa gila. Tapi tidak dalam Nabi, tidak dalam sahabat radhiyallahu anhum. Semakin mereka ditekan, semakin mereka mempertahankan agamanya. Bahkan para sahabat termasuk juga Nabi mengatakan, seandainya kami mati itu lebih baik dalam rangka kami mempertahankan agama. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tahun ke-6 kenabian, tepatnya di bulan Zulhijjah, ini merupakan pertolongan Allah kepada kaum muslimin pada waktu itu, yaitu masuk Islamnya 2 orang pemberani, 2 orang kafir Quraisy yang pemberani, yang disegani oleh kawan, ditakuti oleh kawan. Siapa 2 orang itu? Yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ini masuk Islam karena Nabi sudah sering dianiaya oleh orang Quraisy. Hamzah kemudian marah kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Pada awalnya Hamzah hanya berniat Nabi, membela Nabi karena hubungan kekeluargaan. Nabi itu adalah keponakannya. Namun dengan sebab itulah Allah membuka hati Hamzah. Akhirnya Hamzah lambat laun di kemudian hari masuk Islam. Tidak lama-lama, 3 hari setelah itu, masuk Islam orang kafir lainnya, orang jahiliyah yang lainnya, yang lebih berani, yang lebih kuat dibandingkan Hamzah, yaitu sahabat yang mulia Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar ini mencengangkan masuk Islamnya, sampai-sampai orang kafir mengatakan Umar itu tidak akan masuk Islam sampai unta yang dimiliki oleh Umar masuk Islam. Mustahil. Tidak terbayangkan Umar itu bisa masuk Islam. Banyak sekali sebabnya Umar itu masuk Islam. Di antaranya adalah doa Nabi langsung. Nabi butuh pelindung. Nabi butuh orang yang pemberani yang bisa menegakkan Islam. Nabi berdoa kepada Allah sesuai dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulain ilaika, bi Umar ibn al-Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham. Wahai Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang kau cintai. Apakah itu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham? Ternyata apa yang terjadi? Allah pilih Umar. Umar sebagai penolong Islam. Umar yang sebelumnya kafir, membenci, bahkan berniat membunuh Nabi, masuk Islam. Di kelak kemudian hari menjadi khalifah yang kedua bagi umat Islam. Adapun Abu Jahal akan terus kafir sampai dia mati, tewas di perang Badar ketika berperang dengan Rasulullah SAW. Lalu apa kaitan masuk Islamnya Hamzah dan Umar ini dengan ayat ini? Al-Baqarah 108. Maka jawabannya adalah orang-orang kafir Quraisy,
orang-orang jahiliyah. Semenjak Hamzah dan Umar masuk Islam, mereka tidak berani lagi mengganggu Nabi secara langsung. Mereka mengubah strategi. Mereka tetap kafir, tapi menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan tas'alu rasulakum, dengan cara meminta berbagai macam hal kepada Nabi. Sebelumnya Nabi sebelum masuk Islamnya Hamzah dan Umar tertindas, teraniaya bersama para sahabat. Ketika Hamzah dan Umar masuk Islam, apa kata Suhaib Ar-Rumi? Semenjak Hamzah dan Umar masuk Islam, kami merasa kuat. Kami tidak takut lagi dengan siapapun, dan kami mulai berani sholat berjamaah di Masjidil Haram. 6 tahun sebelumnya sahabat sholat di rumahnya masing-masing. Takut kalau sedang sholat nanti dilempar sama orang Quraisy, kalau sedang sholat nanti ditendang sama orang Quraisy. Semenjak Hamzah dan Umar masuk Islam, kami sholat berjamaah di Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah tanpa takut dengan siapapun, karena bersama kami ada 2 orang, ada Hamzah dan Umar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir melihat tidak mungkin kalau Muhammad kita ganggu secara langsung, siap-siap dilawan oleh Hamzah dan Umar. Maka mereka mengubah strateginya dengan tas'alu rasulakum, meminta kepada Rasul. Meminta apa? Meminta agar Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya, minta damai, tak perlu lagi mengganggu Nabi. Apa contoh permintaan orang Quraisy? Salah seorang orang Quraisy bernama Abul Walid mengatakan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, in kunta turidu malan, nu'ti malana kullaha ilaik." Wahai Muhammad, kalau yang kamu cari dari dakwahmu adalah harta, maka kami semua orang Quraisy akan mengumpulkan harta kami untuk diserahkan kepadamu. Yang penting kamu jangan sampaikan lagi agama. Kami kumpulkan semua harta. Kami jadikan kamu orang yang paling kaya di Makkah. Kalau bisa orang yang paling kaya di Jazirah Arab. Ya Muhammad, in kunta turidu nisaan. Wahai Muhammad, kalau yang kamu cari dari dakwahmu ini adalah perempuan, maka kami akan carikan kepadamu perempuan-perempuan Arab yang paling cantik. Silahkan nikahi berapapun yang kamu mau. Yang penting kamu berhenti dari dakwah. Wahai Muhammad, in kunta turidu mulkan malaknaka. Wahai Muhammad, kalau yang kamu cari dari dakwahmu adalah kekuasaan, ingin menjadi raja, ingin menjadi pemimpin, maka kami akan bersepakat menjadikanmu sebagai raja kami, dengan syarat berhentilah kamu dari dakwah. Ini godaan dunia ditawarkan oleh orang-orang Quraisy. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah wahai Muhammad dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110, aku ini hanya manusia biasa seperti kalian, namun aku mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya Tuhan yang satu itu hanyalah Allah. Aku ini berdakwah bukan untuk harta, bukan untuk tahta, bukan untuk wanita. Aku berdakwah untuk menyampaikan ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jauhilah taghut. Jauhi berhala-berhala, perbuatan syirik, perbuatan mempersekutukan Allah. Gagal permintaan penawaran dari orang-orang Quraisy. Hari berikutnya orang-orang Quraisy datang lagi, lebih banyak lagi, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, sekarang kita negosiasi. Tahun ini kami beribadah kepada Tuhanmu. Tahun depan kamu yang beribadah kepada Tuhan kami. Diatur pula agama Rasulullah SAW. Tahun ini kami menyembah Allah, tahun depan kamu Muhammad sembah Lata, sembah Uzza, sembah Manat. Ini dia tas'alu rasulakum, minta hal yang aneh kepada Rasulullah SAW.
maka Allah turunkan surat Al-Kafirun ayat pertama sampai ayat yang terakhir, Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Ditutup dengan ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Tidak akan mungkin bercampur antara tauhid dengan syirik. Hari-hari berikutnya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy datang lagi meminta hal yang baru. Apa yang mereka katakan? Wahai Muhammad, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw badil. Wahai Muhammad, mintalah kepada Allah Al-Qur'an yang baru, aw badilhu, atau ganti ayat Al-Qur'an. Apa maksudnya? Al-Qur'an diturunkan untuk menjauhi kesyirikan. Orang kafir minta, wahai Muhammad, minta pada Allah itu Al-Qur'an yang isinya perintah beribadah pada Tuhan kami, pada Lata, pada Uzza, pada Manat. Atau Muhammad, kamu kan bisa ubah sendiri ayat itu, ganti ayat-ayat yang menyebut nama Allah diganti dalam nama Tuhan-Tuhan kami. Intinya adalah orang-orang kafir Quraisy tidak berani lagi mengaku Rasul. Mereka memilih untuk bernegosiasi, berunding bagaimana caranya untuk menghambat dakwah Rasulullah SAW. Dan inilah yang Allah maksud dalam surah Al-Baqarah ayat 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum. Kalian orang-orang kafir minta berbagai macam hal kepada Muhammad untuk mendakwah, untuk menghambat dakwahnya. Apa sebabnya? Masuk Islamnya dua orang yang pemberani, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab. Inilah permintaan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana Musa dulu juga diminta berbagai macam hal oleh Bani Israel. Kisah sebelumnya Al-Baqarah 67 sampai 74, Allah perintahkan Musa untuk menyembelih sapi betina. Banyak yang diminta oleh orang-orang Bani Israel. Apa warnanya? Bagaimana bentuk sapinya? Yang mana tuh sapinya? Ini ciri-ciri orang kafir. Tentang perintah Allah, dia banyak tanya. Untuk menghindari perintah Allah. Perbuatan kalian orang Quraisy sama seperti perbuatan Bani Israel kepada Nabi Musa. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa saja yang mengganti keimanan dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Setiap manusia lahir ke dunia dalam kondisi fitrah di atas Islam. Di atas kita ambil adalah yang pertama, dalam menegakkan Islam itu butuh orang-orang yang kuat, butuh orang-orang yang berpengaruh, butuh orang-orang yang pemberani, yang disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan. Semenjak masuk Islam Hamzah, Umar, Islam berjaya. Tidak lagi tertindas, tidak lagi terzalimi. Yang kedua, di antara sifat orang kafir adalah mereka terus menghambat dakwah dengan berbagai macam cara, baik dengan cara musyawarah, negosiasi, maupun dengan cara kekerasan apabila mereka mampu untuk melakukannya. Pelajaran yang ketiga, setiap Bani Adam lahir dalam kondisi fitrah di atas Islam. Siapapun yang kafir, maka dia telah mengganti imannya dengan kekufuran, dan dia akan tersesat dari jalan yang benar kalau dia tidak segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Ini kajian kita, silakan kalau ada yang bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Jadi perbedaan di antara orang yang kuat itu kalau enggak Umar, enggak Abu Jahal. jadi Umar. Nah, ini kembali lagi ke takbir kan. Alangkah kasihannya orang ini dia jadi takdir kayak Iya, kasihan Abu Jahal. susahnya. Ya itu tadi alangkah kasihannya Abu Jahal. Kenapa misalnya kok ya ini Allah masukkan dua-duanya kan gitu. Kenapa harus
ada kan masih ada musuhnya kan gitu. Iya. Nah, terus pertanyaan saya adalah Kenapa seperti itu? orang yang ditakdirkan kan alangkah kasihannya kan gitu. Iya. Orang yang ditakdirkan jahat. Ya mungkin kalau dia itu ditakdir itu berarti kan seperti kayak kita ditakdirkan yang bisa milih orang tua kan gitu. Iya. Nah, itu gimana penjelasannya? Baik, ya. Kenapa Allah hanya memilih Umar dan tidak memilih Abu Jahal? Yang pertama, hidayah itu memang di tangan Allah. Ya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikian adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nabi mengatakan, "Man yudhilillah fala hadiyalah, wa may yahdillah fala mudhillalah." Siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ini terkait perbuatan Allah. Dan namanya Allah pasti melakukan perbuatan tanpa kezaliman, tanpa aniaya. Allah sudah tahu nih, siapa yang berhak dapat hidayah, siapa yang tidak berhak. Allah yang tahu. Allahu a'lamu bikum. Allah lebih tahu tentang dirimu dibandingkan kita mengetahui diri kita. Ya, jadi Allah tahu ini pantas dapat hidayah, ini tidak. Itu perbuatan Allah. Kita tidak bisa mempertanyakannya. Yang penting kita sajalah yang diperintahkan Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang pertama. Hidayah itu di tangan Allah. Allah yang punya, Allah yang tahu siapa yang berhak. Yang kedua, kenapa Allah memilih Umar dan memilih Abu Jahal? Karena kedua-dua orang ini sudah sampai dakwah kepadanya, dan Umar mau mengikutinya, sedangkan Abu Jahal tidak mau ikut. Kenapa seperti itu? Umar bin Khattab suatu ketika tidur di Ka'bah, tidak tidur di rumahnya. Di malam hari dia pergi ke Ka'bah, tidur di sana. Dia yang tidur di sana, ternyata di dalam Ka'bah Rasulullah SAW sedang sholat tahajud, dan Rasulullah membaca surat Al-Haqqah, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah, dan seterusnya. Nabi sholat, tapi Nabi tak sadar ternyata di belakang Nabi ada Umar. Itulah pertama kalinya Umar mendengar Al-Quran. Umar diam, terkesima mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Nabi sedang sholat tahajud. Umar kagum dengan bacaan Al-Quran Nabi. Tapi Umar mengatakan dalam hatinya, sahir, ini pasti mantra-mantra. Jangan-jangan ini mantra-mantra yang dibaca oleh Muhammad. Kahin, ini pasti mantra-mantra dukun. Ini pasti syair, bait-bait syair yang disusun oleh Muhammad. Ternyata jawabannya juga terdapat dalam surat Al-Haqqah, wa ma huwa biqauli syair, qalilan ma tu'minun, wa la biqauli kahin, qalilan ma tadhakkarun, tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran bukanlah mantra-mantra. Al-Quran bukanlah bait-bait syair. Itu terjemahan bebas. Oh, masuk dalam hati Umar. Umar mengatakan, fawaqa'al Islam fi qalbi. Semenjak aku mendengar ayat itu, mulailah Islam sedikit demi sedikit masuk dalam hatiku. Jadi Umar mendengar Quran, mengikutinya, kemudian beriman setelah itu. Adapun Abu Jahal juga mendengar Al-Quran. Bahkan di sebagian kitab Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad SAW setiap malamnya membaca Al-Quran di rumah, dan Abu Jahal diam-diam nguping mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Apa kiranya yang dibaca oleh Muhammad ini? Dia penasaran. Dia kafir tapi dia penasaran juga, kepo, ingin tahu apa yang dibaca oleh Nabi. Dan bahkan dalam sebagian riwayat, Abu Jahal setiap mendengar Quran menangis. Artinya dia paham makna kandungan dari
Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Tapi sayangnya dia hanya beriman ketika mendengar Al-Quran. Setelah itu dia kembali kepada kekafiran. Ini bukti nyata bahwasanya memang pantas Umar masuk Islam dibandingkan Abu Jahal. Umar mendengar Al-Quran, tersentuh hatinya, berusaha dia mengikuti petunjuk. Abu Jahal mendengar Al-Quran, dia paham maknanya, bahkan dia menangis dengan Al-Quran. Tapi sayangnya tidak mau dia ikut. Banyak alasannya. Karena Abu Jahal ini pemimpin orang Quraisy. Oh, kalau saya masuk Islam nanti saya kehilangan pangkat, saya kehilangan jabatan, saya kehilangan kehormatan di tengah-tengah orang Quraisy. Banyak alasannya kenapa Abu Jahal tidak mau masuk Islam. Umar rela meninggalkan itu semua. Tidak apa-apa, saya dibenci oleh orang Quraisy semuanya. Yang penting saya masuk Islam. Jadi ini, makanya Nabi memilih dua orang ini. Allah pilih Umar bin Khattab. Memang takdirnya dan juga terbukti Umar mau mengikuti kebenaran, sedangkan Abu Jahal tetap berada di kesesatan, sehingga Allah berikan hidayah kepada Umar kepada Islam. Ya, Allah a'lam bishawab. Satu lagi Pak Ustaz. Silakan Pak. Ini ada beredar saya di WA, Ya. Hapka. Ke bawah ini maksudnya, oh ya semoga dulu koruptor sekian triliun, sekarang berapa malam dan mawakin. Ya. Apa itu salah? Seperti Pak Ustaz tadi umat saja dulu malah yang berencana membunuh Nabi. Iya. Nah, kita tobat kan. Kan malah makamkan bersebelah dengan Nabi kan gitu. Masya Allah. Ya. Nah itu kan justru angka atau lalu dulu masa lalunya kelam itu sekarang banyak orang punya oh dulu gini ya sekarang begitu karena nanti korupsi itu gimana? Iya, Islam itu kata Nabi SAW, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Siapa yang masuk Islam, maka Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Amin. Orang yang masuk Islam, maka semua dosanya kembali dihitung dari angka 0. Ya, tidak dihitung lagi. Kecuali satu, yaitu dosa kepada sama manusia. Dia harus kembalikan, dia harus pulihkan. Kalau dia pernah berbuat salah, dia minta maaf. Kalau dia pernah mengambil harta manusia, dia kembalikan. Karena dalam kaidah disebutkan hak manusia itu lebih besar terkait berat hukumannya di hari kiamat, pertanggungjawabannya dibandingkan perbuatan dosa kepada Allah. Kita berbuat dosa pada Allah selagi bukan dosa syirik, Allah ampuni, insyaallah. Tapi kalau kita berbuat dosa pada manusia, meskipun satu jengkal tanah yang kita ambil, kata Nabi SAW, siapa saja yang menzalimi saudaranya dengan satu jengkal tanah yang dia ambil, itu tanah saudaranya, tapi dia ngaku ini tanah saya, meskipun hanya sejengkal, maka dia akan memikul 7 lapis langit dan bumi di hari kiamat. Jadi berat, ya, berbuat dosa sama manusia, hablum minan nas, Allah mungkin bisa ampuni, tapi manusianya belum tentu maafkan. Nanti di hari kiamat dia akan diminta lagi pertanggungjawaban. Mungkin pernah membunuh, pernah mengambil harta. Nabi mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin, walakin qad syatama hadha wa qadafa hadha wa qatala hadha wa akala mal hadha. Di hari kiamat ada orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang bangkrut ini adalah orang-orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan berbagai macam ibadah. Pahalanya bahkan menggunung. Tapi di dunia dia suka menganiaya saudaranya, memukul, membunuh, menghina, mengambil harta, mencuri dan sebagainya. Akhirnya apa? Pahala-pahala yang dia kumpulkan satu persatu diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Di hari kiamat tidak bisa lagi ganti dengan harta. Di hari kiamat kita hanya membawa badan kita dan amal soleh. Maka dengan amal soleh tak akan dibayar kezaliman itu. Ternyata kezaliman itu belum selesai. Amal soleh sudah habis. Maka yang terjadi, kitalah orang berbuat zalim yang menanggung dosa orang-orang yang kita zalimi. Jadi Islam itu menghapuskan dosa sebelumnya. Para sahabat Nabi dulunya minum minuman keras, berzina, macam-macam perbuatannya. Masuk Islam, nol semuanya. Apapun yang berbuat dosa kepada manusia itu masih tetap dihitung. Orang-orang
sahabat Nabi yang dulu pernah berbuat zalim, setelah dia masuk Islam dia akan kebalikan. Mungkin dia pernah mengambil harta fulan, pernah menghina fulan, dia akan datangi. Sekarang saya sudah masuk Islam, saya dulu pernah menzalimimu, saya minta maaf. Kalau ada hartamu yang kamu ambil, yang saya ambil darimu, saya akan kembalikan. Nah, begitu. Dan sesama manusia itu berat. Di hari kiamat nanti akan dibuka lagi di hadapan Allah. Ya, tapi yang kalau dosa pada Allah itu sudah dihitung, tidak dihitung lagi, habis. No, tapi sama manusia itu harus diselesaikan sekarang di dunia. Sebelum nanti di akhirat diganti dengan pahala dan dosa. Maka tahu mazlamatu di akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Siapa saja yang pernah zalim pada saudaranya dengan perkataannya atau dengan perbuatannya, selesaikan sekarang di dunia. Sebelum nanti di akhirat tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Ya, jadi itu dia jawabannya. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, kita cobakan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dan semoga Allah memberikan kita hidayah dan petunjuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Mengapa manusia tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih terkurang mohon maaf. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaznya terlambat batinnya. Cuma ini kan. Allah. Tadi itu ceramah Pak Ustaz. Iya, di masjid sana dingin, sini nggak kuat saya dingin. Dingin. Oh, kurang sehat. Ya enggak, memang saya nggak kuat dingin saya. Oh gitu. Jadi ke masjid. Masjid Iman ya. Ke Masjid Iman Bu. Masjid Imam. Ya. Dingin. Nggak ada di mati Bu.